Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Dalam video kali ini, kita akan membahas pelajaran yang akan kita dapatkan dari membaca buku Nicholas Darvas yang berjudul How I Made $2 Million in the Stock Market. Kita juga akan mencoba melihat lebih detail trading system buy high, sell higher yang digunakan oleh Darvas yang kemudian dikenal dengan nama Darvas Box. Sebelum kita mulai, silakan like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan dan masukan. Silakan juga untuk pause video ini dan membaca isi dari disclaimer berikut. Nicholas Darvas memulai trading di tahun 1950-an dan berhasil merubah modal dari $100.000 menjadi sekitar $2 juta dalam waktu kurang dari 4 tahun. Nicholas Darvas adalah seorang profesional ballroom dancer yang sering harus traveling untuk perform. Karena akses informasi di saat itu tidak sebaik saat ini, maka informasi tentang saham dan market yang Darvas terima sangatlah terbatas dan seringkali terlambat. Namun dengan informasi yang terbatas, Darvas mampu mengembangkan metode yang membuat beliau berhasil mencapai kesuksesan dalam karir tradingnya. Kisah Darvas ini kemudian dituangkan dalam bukunya How I Made $2 Million in Stock Market yang akan kita bahas di video kali ini. Trading method Darvas cukup sederhana. Selain menggunakan analisa fundamental untuk memfilter saham, beliau juga mengkombinasikan dengan analisa teknikal dengan mengembangkan metode buy high, sell higher. Metode ini kemudian dikenal sebagai Darvas Box. Secara umum, Darvas Box memanfaatkan momentum naik untuk membeli saat harga breakout dari fase konsolidasinya. Ada setidaknya 4 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Nicholas Darvas. Pelajaran yang pertama adalah fokus pada saham dengan fundamental yang baik. Dengan keterbatasan informasi yang dihadapi Darvas saat itu, maka beliau hanya fokus mencari saham-saham dengan fundamental yang baik. Beliau mengamati bahwa perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat, maka harga sahamnya cenderung akan naik. Darvas akan tertarik kepada industri yang terus tumbuh dan memiliki produk yang inovatif. Dengan memilih industri yang growing, maka para investor mengharapkan industri tersebut akan mampu outperform overall market. Industri yang growing biasanya ditandai dengan earning dan sales yang terus tumbuh. Namun, Darvas juga menyadari jika fundamental analysis hanya satu dari sisi koin mata uang. Sisi lain dari koin mata uang adalah penggunaan technical analysis untuk entry dan exit rules. Salah satu legacy dari Nicholas Darvas adalah metode Darvas Box. Darvas Box adalah fase konsolidasi ketika saham rally dari uptrendnya. Saat fase konsolidasi akan ditandai dengan sebuah box. Dalam analisa teknikalnya, Darvas hanya fokus kepada price dan volume saja. Setelah ini, kita akan membahas Darvas Box strategi secara lebih detail lagi. Pelajaran ketiga dari Darvas adalah tentang cut loss. Nicholas Darvas mengajarkan kepada kita untuk cut losses dengan cepat. Kemampuan Darvas untuk exit ketika trading tidak berjalan sesuai dengan rencana berhasil membuat Darvas sukses melewati berbagai krisis. Dan yang terakhir adalah informasi yang banyak belum tentu berguna untuk menghasilkan profit. Sebagai seorang profesional ballroom dancer, Darvas harus berkeliling untuk tampil termasuk tur keliling dunia selama 2 tahun. Dalam tur dunianya, Darvas memiliki akses yang sangat terbatas akan bursa saham. Darvas hanya mendapat informasi secara mingguan dari surat kabar dan telegram secara harian dari brokernya. Informasi yang beliau terima juga terbatas untuk beberapa saham saja dan berisi tentang high, low, dan crossing price serta Dow Jones Industrial Average. Namun, informasi yang terbatas itu sudah cukup bagi Darvas untuk sukses dalam trading. Bahkan ketika selesai kontrak menarinya, Darvas tetap menjauhi informasi yang tidak perlu tentang market.
Darvas tetap fokus mengikuti metode yang sudah dia develop dan fokus pada fundamental, volume, dan price action saja. Mari sekarang kita melihat trading rules dari Darvas Box yang sudah dijelaskan di dalam bukunya. Selain memiliki fundamental yang baik, Darvas juga ingin melihat volume yang tinggi untuk saham yang sedang beliau monitor. Volume yang tinggi menunjukkan interest yang besar dan saham biasanya siap untuk naik lebih tinggi lagi. Darvas Box dimulai saat harga naik mencapai new 52 weeks high-nya atau harga tertinggi dalam setahun terakhir. Metode ini memang sedikit counterintuitif, karena umumnya saat trading kita ingin beli saat harga murah dan jual saat harga mahal. Namun Darvas Box menggunakan metode buy high, sell higher, dengan memanfaatkan momentum saat tren naik. Setelah mencapai new high-nya, harga kemudian harus berkonsolidasi setidaknya selama 3 hari tidak berhasil menembus new high yang sudah dibentuk. New high ini kemudian menjadi atap dari Darvas Box. Trigger beli bisa dilakukan beberapa poin saat harga menembus Darvas Box. Saat breakout, harga juga harus diikuti dengan volume yang tinggi. Stop loss bisa ditempatkan saat harga kembali masuk ke dalam Darvas Box yang sudah ditembus. Saat harga kemudian membentuk Darvas Box baru, maka trader bisa menambah posisi dengan metode yang sama. Dengan demikian, trader bisa melakukan scaling up ke saham-saham yang sedang uptrend untuk mendapatkan big winner. Mari sekarang kita ambil satu contoh case yang di-share Nicholas Darvas dalam bukunya. Saham yang dibeli adalah L'Oreal yang merupakan perusahaan yang berjualan rokok Ken dan Old Gold yang sedang growing di saat itu. Di poin A, Darvas mengamati volume yang meningkat di saham L'Oreal. Hal ini membuat Darvas tertarik untuk memonitor saham tersebut. Darvas kemudian membeli 200 lembar saham di harga $27,5 di poin B saat breakout dari Darvas Box. Namun harga kembali turun masuk ke dalam box dan Darvas harus cut loss di harga $26. Saat harga kembali menguat di poin D, Darvas kemudian membeli kembali saham ini sebanyak 200 lembar di harga yang lebih tinggi yaitu $28.75. Di sini kita belajar dari Nicholas Darvas untuk tidak segan-segan buyback setelah melakukan cut loss. Darvas kemudian menambah posisi kembali di poin E dan F dan berhasil take profit di posisi G dengan keuntungan total sekitar 60%. Sebagai contoh lain, kita bisa amati saham Clio berikut ini. Kita bisa membuat beberapa Darvas Box dan bisa scaling up posisi kita dan berhasil menikmati rally yang dibentuk selama beberapa bulan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan trader saat menggunakan strategi Darvas Box. Darvas Box akan bekerja dengan baik saat kondisi pasar sedang uptrend. Nicholas Darvas cukup beruntung berhasil mengembangkan trading capitalnya dari $100.000 menjadi $2 juta karena didukung oleh kondisi market yang sedang strong uptrend saat itu. Untuk dapat mengetahui kondisi tren, rekan-rekan trader bisa menambahkan trend indikator untuk memfilter arah tren. Beberapa tren indikator yang cukup populer dan sering dipakai antara lain Moving Average, ADX, dan lain-lain. Rekan-rekan bisa melihat indikator-indikator ini dalam playlist macam-macam indikator di channel ini. Saat market sedang volatile, tanpa arah, atau bahkan sedang downtrend, maka sistem trading buy on breakout seperti Darvas Box akan banyak mengalami losing trade. Namun dengan disiplin melakukan stop loss saat breakout mengalami kegagalan, metode ini akan mampu membatasi kerugian yang besar. Disiplin dengan mengikuti rules jika harus cut loss menjadi salah satu keharusan dalam semua trading system. Nah, demikian rekan-rekan trader sekilas tentang pembahasan Darvas Box. Dalam video-video selanjutnya, kita juga akan banyak membahas isi dari buku-buku trading, serta dasar-dasar analisa fundamental.
Seperti yang sudah disampaikan di depan, analisa fundamental dan analisa teknikal bisa saling melengkapi satu sama lain. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.